Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan berkat kasih, karunia dan anugerahnya saja kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita lakukan kembali di rumah masing-masing secara virtual, namun saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Di tengah berbagai macam berita-berita yang ada di luar sana yang membuat hati kita takut, saya mau teguhkan hati kita bahwa kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Amin. Bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin, Sempaja Samarinda, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya kita ucapkan pengakuan iman. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam Mazmur pasal 62, dikatakan bahwa perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hal kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tadi adalah ayat yang diambil dari Mazmur pasal 62. Dan kita mau nyanyikan pujian indah bersamamu. Bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita nyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas perlindungannya, pertolongannya bagi kita semua di masa-masa yang sulit seperti ini. Kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Bahwa hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Kita katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Doa pembukaan akan didoakan oleh Nona Evangelis Noni Irnawati MTH. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang baik bagi kami, sudah memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Sepekan yang sudah kami lewati dalam aktivitas, tanggung jawab dan pekerjaan kami boleh merasa campur tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami pun bersyukur Tuhan memperkenankan kami ada menikmati persekutuan kami. Walaupun kami nikmati bersama dengan keluarga dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Allah hadir melawat dan memberkati kami semua. Oleh karena itu menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpinlah dan sertai saat kami boleh menikmati ibadah di pagi hari ini. Bahkan menyerahkan setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Engkau mengurapi dan memakai mereka secara khusus sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam tugas pelayanan hari ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri dan jemaat-Mu pun diberkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya.
biarlah jadi di dalam pimpinan penyertaan kuasa Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada Nona Evangelis Noni Ernawati MTH diucapkan terima kasih. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300 yang berjudul Naungan Jiwaku. Kita nyanyikan pujian ini ayat 1 dan ayat yang kedua. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat dan tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayat yang kedua. Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan dikhotbahkan oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Abiar Yung MTH. Untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian, yaitu Engkaulah Perisaiku. Bahwa Tuhanlah pelindungan kita yang akan melindungi kita dari setiap badai cobaan, tantangan dan rintangan. Dia akan melindungi kita, membantu kita menghadapi semuanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, Engkaulah perisaiku,
saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pada Bapak Gembala dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Bersyukur di hari ini untuk kesempatan yang indah, kendati pun ibadah ini kita lakukan di rumah kita masing-masing di masa pandemi Covid ini. Di hari ini firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, di hari ini kembali kami menaikkan hormat, puji dan syukur kami. Ada waktu bagi kami untuk boleh mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, hikmat. Kiranya firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Juli ini kita berbicara dengan satu topik, Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah penyembuh kita. Hamba Tuhan terdahulu sudah menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang
diberkati oleh Tuhan, saya mau mengarahkan kita tentang sebuah bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama tentang Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah penyembuh kita. Dalam Markus pasalnya yang kedua, dalam Injil Markus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di mana bagian ini mengingatkan kita tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian ini saya mau mengajak kita melihat beberapa respon penting. Respon penting orang percaya akan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya Yesus adalah penyembuh kita. Di dalam bagian ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara, ada 3 respon orang percaya di saat mereka mengalami kesembuhan yang Tuhan beri bagi mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, respon orang percaya di saat mereka mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka akan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka ini datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Kalau kita berbicara sehubungan dengan penderitaan, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, mungkin kita semua pernah mengalaminya. Baik itu mungkin menurut ukuran kita manusia, penyakit yang biasa-biasa saja, sampai kepada penyakit yang mematikan Bapak Ibu Saudara. Tentu kita sudah mengalami itu. Dan kita melihat bahwa mereka memiliki respon yang sungguh luar biasa. Tatkala mereka dalam penderitaan sakit, mereka tidak datang kepada tempat yang lain. Tetapi yang kita lihat di dalam bagian ini, tatkala mereka melihat Yesus datang ke kota mereka, dan puji Tuhan, mereka datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus dengan sebuah keyakinan bahwa mereka akan disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana perjuangan mereka. Perjuangan mereka untuk datang kepada Yesus. Karena ada banyak orang yang berbondong-bondong berjumpa dengan Yesus pada saat itu, sehingga mereka tidak dapat melewati tempat itu. Usaha mereka kita melihat hal yang menurut ukuran kita manusia tidak mungkin mereka lakukan. Tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Mereka membuka atap rumah yang ada. Lalu mereka menurunkan orang yang sakit itu tepat di mana Tuhan Yesus berada. Sebuah usaha yang sungguh luar biasa. Perjuangan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara.
mereka datang kepada Yesus. Dan ini adalah tempat yang tepat di mana mereka memperoleh sebuah kesembuhan yang mereka nikmati alami di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya untuk kita di hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan respon kita? Di saat kita dalam sebuah pergumulan, dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita belajar dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Di saat mereka dalam sebuah pergumulan, mereka datang kepada Yesus dan mereka percaya bahwa kesembuhan itu akan mereka alami dan nikmati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus yang adalah penyembuh itu. Dan Dia akan memberikan kesembuhan itu bagi kita tepat pada waktunya Tuhan bagi kehidupan kita. Respon yang kedua Bapak Ibu Saudara. Respon yang kedua, baik yang dalam keadaan sakit, bahkan mereka yang sedang membawa dan menggotong orang yang sakit ini, mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengan iman itu mereka meyakini bahwa penyakit apapun yang mereka sedang alami, mereka percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka. Mereka percaya bahwa penyakit yang sedang diderita oleh orang lumpuh ini, Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi dia. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu yang pada akhirnya dialami dan dinikmati oleh orang lumpuh ini. Mereka beriman kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan yang mereka percayai sanggup menyembuhkan, memulihkan saudara mereka, pribadi yang sakit, dapat disembuhkan dan dipulihkan dari penderitaan yang dialaminya. Sebuah iman yang sungguh luar biasa, yang perlu kita teladani juga di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini. Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang sedang terjadi dalam hidup kita, sakit penyakit yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara mungkin tidak seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Dan apapun itu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, selain kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyembuh kita, mari kita beriman kepada Dia bahwa sesungguhnya kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan itu juga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, respon orang percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Respon orang percaya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Respon yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu sedang menggotong orang yang lumpuh ini, bahkan orang yang lumpuh ini selain dia datang kepada Tuhan, beriman dan percaya bahwa Yesus menyembuhkan dan memulihkan dia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada mereka. Pada saat itu sebabnya pada ayatnya yang ke-12 itu berkata, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita percayai tidak hanya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tidak saja dia sebagai pengudus kita, tetapi dia juga adalah penyembuh kita, tabib kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi dan ini yang dilakukan oleh keluarga dan orang yang dalam keadaan lumpuh ini Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak hanya datang kepada Tuhan, mereka tidak hanya beriman, percaya bahwa Yesus menyembuhkan mereka, menyembuhkan yang lumpuh itu, tetapi juga mereka melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara yang ada pada saat ini? Di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita beriman dan percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan kita akan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan beri bagi kita. Kita pun harus memiliki respon yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu kata Tuhan kepada orang yang lumpuh ini. Bagaimana dengan respon saya dan saudara? Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah tawaran yang indah, yang tentu ditujukan kepada saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita meresponinya dengan baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita beriman dan percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Dan mari kita melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, yang terjadi yang kita lihat sehubungan dengan orang lumpuh ini, dia menerima kesembuhan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, milikilah respon yang baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa, berkuasa atas kehidupan saya dan saudara ini. Dia adalah penyembuh kita. Dan mari kita datang kepadanya. Serahkan seluruh pergumulan kita, seluruh sakit penyakit yang kita alami, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan itu bagi saya dan saudara. Sebagaimana Dia menyembuhkan orang lumpuh ini, kita percaya hal yang sama akan terjadi dan kita alami juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari ini Bapak Ibu Saudara. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama. Pada bulan ini kami diperdengarkan dengan sebuah tema. Yesus adalah penyembuh kami. Terima kasih. Bahkan di hari ini kami boleh melihat sebuah keajaiban, sebuah mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Kami percaya Tuhan, di saat kami memiliki respon yang baik, kami datang kepada Tuhan, tempat yang tepat. Kami beriman dan percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kami. Dan kami melakukan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya mujizat Tuhan itu pun terjadi dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit yang kami alami, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkannya. Untuk itu ya Tuhan, berikan kesabaran bagi kami, kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menantikan waktu yang terbaik yang Tuhan akan sediakan bagi kami untuk memberikan pemulihan itu kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa, ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mempersembahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur pada hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, namun kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkati terus dalam pelayanan ke depan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini dan kita juga akan berdoa syafaat. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Persembahanku. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Bawa yang terbaiklah yang mau kita bawa kepada Tuhan kita. Kita nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita. Kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan
penyembahanku. Nyanyikan Tuhan sekali lagi. Kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harumkan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Doa syafaat dan doa persembahan akan didoakan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar, MTH. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, kami telah melaksanakan setiap kegiatan aktivitas kami 6 hari lamanya. Kami percaya Tuhan telah menyertai, memberkati jemaat Tuhan. Itulah sebabnya kami datang merendahkan diri kami untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama bertempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepadamu, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Suci kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ada berapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan ini. Kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, yang setia. Tuhan mengetahui setiap pribadi mereka masing-masing. Tuhan telah menambah 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi, rumah tangga mereka masing-masing.
Tuhan Kau menolong memberkati mereka. Terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. Demikian juga kami sangat memohon kepada Tuhan untuk ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Dan kami mohon ikut campur tangan Tuhan menolong, menyertai setiap pribadi mereka. Dan pada saat mereka melahirkan, mereka dapat melahir dengan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Dan hamba serahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan. Kegiatan, aktivitas apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan Kau bersama-sama dengan jemaat kami yang sudah lanjut usia, memberkati dan menolong mereka. Tubuh mereka yang lemah, Tuhan Kau kuatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan, ada beberapa jemaat kami yang kami terus berdoa, memohon kepada Tuhan. Jamahan tangan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami berdoa untuk beberapa jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit. Kami berdoa bersama-sama untuk hamba-Mu Bapak Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setianingsi, Ibu Nuriah Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, demikian juga Bapak Baruk Sablon, Ibu Ipi Laing, demikian juga Ibu Saban Langsung. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu sebut nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang lebih mengetahui dimanapun mereka yang sakit ini. Nyatakan kuasa kehendak Tuhan terjadi supaya melalui kekuatan kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang sakit, kami bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam melaksanakan setiap pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan, hanya kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga staf pengembalaan dan badan pengurus jemaat dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing. Tuhan Kau menyertai kami. Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan setiap pekerjaan, pelayanan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa berapa pos PU yang ditangani oleh jemaat kami yang ada di tempat ini. Kami terus menyerahkan pos PU kami yang ada di Pelita. Demikian juga yang ada di tingkat 17 Berhambai, yang ada di Palangkaraya, yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kami berdoa secara khusus hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kekuatan Tuhan sendiri. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, jemaat yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala keperluan kebutuhan hamba-hamba-Mu, Tuhan sumber berkat, menyediakannya kepada mereka. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk penyelesaian menara gereja yang saat ini dikerjakan. Dan kami terus menyerahkan tukang yang bekerja. Tuhan menjaga, memelihara mereka. Demikian juga dana yang perlu dibutuhkan. Kami percaya Tuhan menyediakannya bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Berdoa secara khusus hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kami percaya mereka melaksanakan tugas ini oleh karena panggilan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk semua pekerja yang ada di GKI daerah Kota Samarinda. Kami serahkan setiap pribadi kami kepada Tuhan. Pakai urapi kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Melalui pelayanan kami, jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Segala keperluan kebutuhan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang menjadi sumber berkat, yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya.
Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda. Tuhan Kau pakai urapi mereka semua untuk menjalankan roda kepemerintahan ini. Kami percaya Tuhanlah Allah yang memberi hikmat, kemampuan, kesanggupan kepada pemerintah kami melaksanakan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk beberapa anak-anak Tuhan yang saat ini terpapar oleh karena virus corona. Dan Tuhanlah yang lebih mengetahui dimanapun mereka berada. Kami hanya memohon kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Beri kekuatan, pemulihan kepada mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami telah memberi persembahan kami. Kiranya apa yang telah kami berikan untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan, baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Dan hamba mohon Tuhan Kau memberkati setiap pribadi jemaat Tuhan yang sempat memberi, demikian juga yang tidak sempat memberi pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Pendeta Otniel Basar MTH diucapkan terima kasih. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian yaitu Besar Allahku. Kita katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita mau katakan besar Allahku, oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, oh selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi kita mau katakan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Dalam ibadah yang kami lakukan, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Sungguh kami percaya bahwa
puji-pujian, firman Tuhan, persembahan bahkan doa yang kami lakukan di dalam ibadah ini memberkati kehidupan kami, membuat kami untuk lebih dekat setia dalam kami mengiring akan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tiba waktunya bagi kami akan kembali untuk melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami sepekan yang akan datang ini. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dari gangguan orang-orang jahat, dari kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan menuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Atas nama staf gembala Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja Samarinda menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah yang kita ikuti pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam.